Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'al al-haqqu wa yulqal batil wa kana rasulullah. La yatakallamuna illa man amina lahu rahman wa qala shawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ada yang bisa kita bawa pulang akan kita melakukan kajian pada subuh hari ini. Materi yang diminta pada saya adalah materi tafsir Al-Quran. Bapak Ibu, tadi kita telah salat subuh dan rakaat pertama imam kita membaca surat apa tadi rakaat pertama? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surat ini kalau dalam urutan ayat urutan suratnya surat yang ke-55. Tapi surat Ar-Rahman ini itu diyakini oleh ulama urutan yang ke-43 turun dari Al-Quran. Jadi Ar-Rahman ini turun nomor yang ke-43. Berbeda pendapat ulama. Ada sebahagian ulama yang mengatakan dia turun di Mekah. Ada sebahagian ulama yang mengatakan dia turun di Madinah. Bahkan ada yang mengatakan dia turun 2 kali. Satu di Mekah, 1 kali di Madinah. Dan memang ada surat-surat yang begitu, yang turunnya 2 kali. 1 di Mekah, 1 di Madinah. Ada juga ulama yang mengambil pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Ar-Rahman itu semuanya turun di Mekah kecuali ayat 26 turun di Madinah. Ayat 26 itu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia turun di Madinah. Selain itu turun di Mekah. Ibu, tidak usah kita pusingkan di mana turunnya. Yang penting dia sudah turun. Ar-Rahman ini dikenal dalam Al-Quran. Kalau kita main bola itu kan ada posisi, ada yang striker, ada yang back, ada yang gelandang. Dalam Quran itu juga ada posisi. Ar-Rahman yang dibaca oleh imam kita tadi, posisinya adalah kata Rasulullah, Ar-Rahman huwa Ar-Rasul Quran. Dia adalah pengantin Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya pengantin Al-Quran, itu namanya surat Ar-Rahman. Kenapa pengantin? Pengantin ini apa bahasa Minangkabau? Para budaya. Para budaya itu kan harus datang dihias. Disebut Ar-Rahman ini sebagai pengantin Al-Quran karena ini surat sangat indah. Sangat indah. Jadi karena ini sangat indah, maka disebut dengan pengantin Al-Quran. Bahkan hemat saya, siapapun yang membaca itu bisa mendengungkan, itu bisa melambai-lambaikan. Kenapa? Karena sangat pendek. Jadi orang yang nafasnya pendek bisa Ar-Rahman, pendek bisa didengungkan. Kenapa? Karena dia pendek-pendek. Ar-Rahman
Pagi ini kita akan bahas ayat pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman yang kalau kita baca terjemahan Al-Quran artinya yang Maha Pengasih. Bapak Ibu, Ar-Rahman itu salah satu nama dan sifat Allah. Allah Ar-Rahman. Kata Rahman ini itu ada dalam Quran sebanyak 57 kali. Jadi kalau Bapak Ibu cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kata Ar-Rahman berapa kali akan ditemukan? 57. Di surat Al-Fatihah saja itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 2 kali. Di surat Al-Fatihah saja sudah 2 kali. Kalau Bapak Ibu teruskan sampai An-Nas, Bapak Ibu akan menemukan surat Ar-Rahman, akan menemukan kata Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Jadi 57 buah kata Rahman ada dalam Quran. Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman 57 kali dalam Al-Quran. Dia terambil dari kata Rahman. Di Ar-Rahman itu nama Allah yang terambil dari kata Rahman. Apa itu Rahman? Saya sudah 4 kali membimbing mahasiswa dengan judul skripsinya cinta dalam Quran. 4 kali. Artinya begini, cinta dalam Quran itu banyak, dan puncak tertinggi dari cinta itu adalah rahmat. Jadi puncak tertinggi dari cinta namanya rahmat. Maka rahmat itu lebih tinggi daripada cinta. Jadi kalau Allah merahmati kita, berarti Allah mencintai kita. Itu cinta yang paling tinggi. Kenapa? Karena begini kata ulama, beda cinta dan rahmat itu begini. Anda bisa mencintai orang tanpa merahmatinya, tapi Anda tidak bisa merahmati orang tanpa mencintainya. Itu kata ulama tafsir. Anda bisa mencintai orang tanpa merahmatinya, tapi Anda tidak bisa merahmati orang tanpa mencintai. Jadi orang yang kalau rahmat kepada kita pasti dia cinta. Jadi kalau orang cinta kepada kita belum tentu dia rahmat. Kalau cinta itu tujuannya banyak, tidak hanya rahmat. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga saya yang anak muda mengundang paralel membawa calonnya. Setelah calonnya pulang, saya tanya, kenapa kamu cinta dengan dia? Ya kata dia PNS. Cinta tujuannya PNS, bukan rahmat. Kenapa cinta dengan dia? Ya karena wajahnya cantik. Cinta tujuannya wajah. Maaf, maka cinta tujuannya seksual. Kalau dia ada PNS, cinta tak? Iya, pikir-pikir lagi, cinta. Cinta itu tujuannya sangat material. Tapi kalau rahmat, selesai. Rahmat itu ikhlas, rahmat itu tulus. Tidak ada. Kenapa kamu merahmatinya? Karena dia PNS.
cinta yang paling tinggi. Maka kalau Bapak Ibu Pak Ibarat masalah dimana mulai hari kejadian, semoga sakinah, mawaddah dan rahmah. Doa itu tidak boleh dibalik. Semoga rahmah, sakinah dan mawaddah. Rahmah pun tetap ada di akhir. Semoga kalian berdua sakinah, mawaddah dan rahmah. Levelnya itu level tertinggi disebutkan di akhir. Jadi kalau sudah sesudah rahmah itu tidak ada lagi. Itu cinta paling tinggi. Suami kalau sudah cinta dengan istrinya pada level tinggi, maka suami itu merahmati istrinya. Nah, syarat menjadi rahmat itu sakinah, baru kemudian mawaddah, baru kemudian menjadi rahmat. Sakinah dulu. Sakinah itu artinya tentram. Tentram dulu. Kalau tidak tentram dengan orang yang dicintai, tidak akan rahmat. Baru kemudian kalau Allah tentram, Allah nyaman. Nah, ini kenapa cinta dengan dia? Dia nyaman sewa seperti yang nyaman. Itu berarti sudah bagus. Kenapa cinta dengan dia? Karena dia dokter. Nah, itu tidak ada. Kenapa cinta? Ya, kenapa ya? Setiap dengan dia saya nyaman. Itu sudah tulus cintanya. Baru kemudian dia jadi mawaddah. Mawaddah ini adalah, mawaddah itu secara bahasa artinya kosong. Jadi orang yang kalau sudah tentram, cintanya kosong. Kosong apa artinya? Kosong dari berburuk sangka kepada pasangan. Jadi kalau bapak, kalau ibu di rumah masih berburuk sangka, bahwa turun mawaddah. Di mawaddah ini, jika tuan coba video call, buktikan foto yang dibuat. Itu berarti masih buruk sangka itu. Video call apa tak dikatakan berapa? Ada begitu istri. Berarti belum mawaddah. Dia baik sama saya. Bahkan nampak sama dia suami dia selingkuh, dan suami yang boleh, suami yang muda mungkin. Dia sudah baik sama semua yang ada pada suami itu baik. Itu tidak bisa didapatkan kalau bentuk walau belum sakinah. Sakinah. Baru setelah itu baik sangka. Puncak dari baik sangka itu adalah rahmah. Dan itulah nama Allah yang Ar-Rahman. Bapak Ibu yang berhormat Allah, maka ada juga ulama yang mengatakan, ya, rahmah itu adalah kegelisahan hati melihat penderitaan orang, itu rahmah. Jadi kalau menguji diri apa Ibu, ada rahmat tak dalam hati? Mudah cara menguji. Baca menguji. Nampak orang sadih, awak sadih lah, itu rahmat Allah. Kan ada orang sedih, dia senang. Mengatakan senang melihat orang susah, dia senang. Allah di mana yang apa? Alhamdulillah, syukur. Dia tidak lulus karena apa tu tes CPNS, alhamdulillah lulus. Itu ada tipe-tipe manusia seperti itu, ya. Melihat orang sedih dia senang. Rahmat itu adalah kesedihan hati melihat penderitaan orang lain. Itu. Jadi kalau ada orang menderita, Bapak Ibu sedih, berarti Bapak Ibu punya rahmat. Makin sedih, makin banyak rahmat. Maka cara mentes diri kita itu punya rahmat atau tidak turun. Hari hujan-hujan, pergi pakai mobil, deko di simpang presiden, ada orang jual tisu.
hujan. Apa kadang-kadang ibu, bu balik lagi sebuah dulu dan jual bu, sedih lah, sedih lah. Nah, kalau dia sedih, dia punya rahmat. Berarti seribu kau 10.000, encak mau balik di Budiman 7.000, ya, bukan 3.000. Tapi kalau dia sedih, dia punya rahmat. Aku orang 20.000 minta secik, 10.000 nya ambil lah. Itu dia punya rahmat. Makin sedih kita melihat orang lain, makin sedih kita melihat penderitaan orang lain, makin besar rahmat yang ada dalam itu kalau melekat pada manusia. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah merahmati kita. Allah tidak cinta pada kita, lebih daripada cinta, yaitu rahmat. Kata rahmat ini kemudian ketika melekat kepada Allah, dia bisa menjadi Ar-Rahman, dia bisa menjadi Ar-Rahim. Ar-Rahman, jadi kita bahas Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah kata rahmat yang diakhiri dengan huruf an. Rahmat diakhiri an menjadi Rahman. Akhirnya alif dan nun. Kata ulama, ini kalau asik belajar tafsir itu begini, ada teori-teori. Semua huruf dalam bahasa Arab yang berakhiran dengan yang akhirnya huruf an itu melambangkan kesempurnaan. Jadi an itu alif nun an. Kalau Bapak Ibu ketemu dalam Al-Quran kata yang akhirannya an, itu melambangkan kesempurnaan. Ar-Rahman, rahmat yang sempurna. Al-Quran, an juga akhir, bacaan yang sempurna. Fauzan, kemenangan yang sempurna. Apalagi Fauzan, Rahman, Quran. Ramadan, Ramadan adalah bulan yang sempurna. Ada yang akhiran kan, nama apa Ibu yang akhiran kan? Oh, Paan. Nah, dia begini. Saya kunci tadi di awal. Kalau dia dari bahasa Arab, berarti sempurna akhirat. Tapi kalau dia bukan dari bahasa Arab, dia tidak berarti. Budiman, Budiman berarti supermarket yang sempurna. Aduh saudara, Budiman. Tidak itu bukan itu, karena dia bukan dari bahasa Arab. Budiman. Yang penting kalau dia terambil dari bahasa Arab, berakhiran an, maka dia memiliki makna kesempurnaan. Nah, Allah itu Rahman. Rahmatnya sempurna. Itu artinya Rahman. Maha pemberi rahmat yang sempurna. Oleh karena itu, hanya Allah yang Rahman. Manusia tidak bisa rahmat, karena manusia tidak bisa memberikan cinta yang sempurna. Tidak ada cinta yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, nama Rahman ini kata ulama tidak boleh diberikan kepada manusia. Kalau ada manusia yang namanya Rahman, maka didahului dengan Abdul Rahman, dan tidak boleh dipanggil dengan Rahman, panggil dengan Abdul, karena Rahman ini nama Allah. Nama Allah. Kalau kita ambil nama Allah marahnya. Ya. Jadi kalau ada Rahman, tambahkan Abdul Rahman dan panggil dengan Abdul. Kalau kita panggil Rahman, hebat sekali dia, bisa memberikan rahmat yang sempurna. Hanya Allah yang bisa memberikan rahmat. Itulah kata ulama Rahman. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lihat secara dalam di
Jadi tafsir itu adalah memahami Al-Quran lebih dalam. Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Secara bahasa tadi artinya rahmat yang sempurna. Ar-Rahman itu kata ulama, saya kutip dulu bahasa Arabnya. Ini tayang YouTube ya, Uswah media. Like, share dan subscribe. Uswah media ini menayangkan ustaz-ustaz kondang kecuali saya. Rahmat itu secara etimologi artinya rahmat yang sempurna. Secara istilah rahmat itu kata ulama, wallahu alladzi an'ama bi jala'il ni'mah. Rahmat itu adalah dialah Allah yang memberikan nikmat-nikmat besar yang tidak bisa diberikan oleh selain Dia. Itu pencipta Allah. Jadi rahmat itu adalah Allah yang memberikan nikmat besar kepada kita yang tidak bisa diberikan oleh selain Allah. Makanya tidak boleh nama orang Rahman, karena Rahman itu syaratnya dia memberikan nikmat besar yang tidak bisa diberikan oleh selain Allah. Hanya Allah yang bisa berikan. Itu Rahman. Apa itu nikmat besar? Satu aja contoh, bumi tempat kita tinggal ini, siapa yang memberikan? Allah. Ini nikmat ini, tidak bisa diberikan oleh selain Allah. Hanya Allah yang bisa beri nikmat bumi. Dan itu apa itu? Bumi kok boleh atau panjang? Boleh atau panjang? Boleh. Dan terasa boleh. Oh, kalau terasa boleh, pergi saya ke pasar, begitu jalan. Bumi ini bulat ini, tapi kemanapun kita berjalan tak terasa bulat. Seperti panjang. Ada kata Allah, bumi ini seperti firash, kasur. Waktu kuliah, kalau waktu kuliah dulu kecil pasar daerah. Kalau barajajan yang tekasuana batu, kurang kalau dah duduk ada tekasur, dah mengantuk jadi ngantuk. Saya kalau di rumah itu, TV itu ada dalam kamar, jadi kita sambil tidur nonton TV, ya, tidur di kamar saya ada TV, ada kasur, jadi tidur. Kalau nonton di ruang tamu itu tak kalau nonton sambil lalu tak di kasur. Nah, karena kasur itu begitu nyaman. Nah, bumi ini kata Allah firasha, kasur. Nyaman, bulat. Bumi ini bergerak atau tidak bergerak? Dia terasa bergerak. Coba kalau terasa bumi bergerak, nyaman sekali Pak. Pernah tidak Bapak Ibu cari berapa kecepatan bumi bergerak? Berapa kecepatan? Pernah tidak cari? Jadi kalau saya tidak salah ini, benarkan saya kalau tidak salah. Itu kecepatannya 180.000 km per jam. 180.000 km per jam bumi ini bergerak. Terasa. Dek Santiang sopir. Siapa sopirnya? Ar-Rahman. Sopir kalau Santiang dan terasa. Saya pernah pergi dari Jambi ke Palembang, jalannya buruk, tapi Dek Santiang sopir lama lalu. Tapi kalau sopirnya buruk, lewat bypass yang menuju saya, mabuk orang. Kalau sopirnya buruk, nah sopir bumi ini bergerak adalah Rahman Allah. Tidak terasa di awal penumpang.
Padahal dia berputar dengan cepat, tapi bisa kita tidur. Ada yang mual kan? Ada yang mual kan? Padahal kita bergerak dengan kecepatan tinggi di bumi, tapi tidak mual. Siapa yang memberi itu? Itu Rahman. Sudah dicari oleh manusia bumi yang lain. Ada tak bumi yang lain? Cari. Bertemulah oleh NASA bumi yang lain. Aku sobat. Namun planet Mars rupanya tidak jadi berubah. Air ada, udara ada. Udara itu Rahmannya. Udara ini Rahman. Tidak bisa diberi oleh manusia, itu udara ini Rahman. Pernahkah besar dan nikmat udara ini? Pernahkah Bapak Ibu menghitung berapa udara yang Bapak Ibu bayar kalau ingin bernafas normal? Pernah? Saya pernah tanya ke dokter, dok, berapa yang kita bayar kalau ingin bernafas normal udara? Ingat, harga oksigen itu di apotek 25.000 per liter. Tanyalah di apotek, para oksigen per liter Pak, 25.000 net. Tak nego lah. 3 liter 52 makanya pulang berapa? Itu harga oksigen 25.000 per liter. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau di rumah sakit pakai oksigen itu tidak normal. Kita yang bernafas normal ini berapa butuh oksigen per hari? Kata dokter 8.000 liter per hari kita butuh oksigen. 8.000 liter. Tidak terlihat banyak karena dia bukan benda cair. Ya udah. Tapi percaya 8.000 liter udara oksigen yang kita butuhkan per hari. Kalau di Pintian berapa? 8.000 kali 25.000 berapa Pintian? Saya pernah Pak Ibu metro. Coba itu saya kalkulator. 80 juta. 100 juta. 100 juta kali 30 hari 3 miliar. Kabar baiknya ini gratis. Ini Rahman. Ini gratis. Tidak pernah ada malaikat yang menagih setiap bulan. Assalamualaikum Pak, ketagihan Pak dari Allah. Bara serumah aku di rumahku ampe barana ampe kali 3 miliar, jadi 1,2 12 M. Tidak ada uang Pak. Kalau tidak ada uang besok kami putus satu. Tidak ada. Semua gratis. Ini Rahman. Udara. Masih mengeluh kita ini. Masih mengeluh kita. Gaji tidak cukup. Padahal nikmat udara ini sudah. Ya Allah, kenapa rezeki saya kecil ya Allah? Ini udara ini 2-3 M per bulan. Kalau awak untung rugi sama Allah, tidak kata dia. Ini Rahman. Bumi, udara, 2 itu sudah. Itu Rahman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Rahman itu nikmat yang sempurna. Saking sempurnanya, semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam konteks Rahman, semua dapat. Semua dapat. Apa ibu yang supaya subuh ke masjid dapat udara? Dapat udara. Orang yang sedang lalu di rumah dan supaya subuh juga dapat udara. Dapat. Tak semua
Cina, orang Amerika, orang tak sholat, orang sholat, semua dapat rahmat. Allah tidak membeda-bedakan karena rahmatnya sempurna. Itulah rahmat. Semua dapat. Bumi semua dapat. Udara semua dapat. Nah, itulah rahmat. Nah, nanti ada yang pilih-pilih yang dapat orang yang ke masjid saja. Itulah rahim. Tapi kita tidak ada waktu untuk bicara ini pada kita. Itu rahmat. Bapak Ibu dan Allah, itu nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Sekarang bagaimana mempraktekkan nama Allah dan sifat Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi sudah tahu Allah itu Rahman, kita berzikir menggunakan Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Apa cara mempraktekkan Rahman itu dalam kehidupan sehari-hari? Cara mempraktekkannya adalah cuma satu. Kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan sifat Rahman ini kepada diri kita sesuai dengan level kemanusiaan kita, maka kata ulama, al-mu'min bir-Rahman, orang muslim yang beriman Allah itu Ar-Rahman, Maha memberi rahmat, nikmat yang besar yang tidak dibeda-bedakan. Maka seorang mukmin dengan Allah yang Rahman itu adalah an-nazru ilal 'asi bi ainir rahmah. Dia melihat kepada orang yang bermaksiat dengan penglihatan rahmat. Jadi orang muslim yang mengaplikasikan rahmat itu, kalau ada orang bermaksiat tidak ditinggal tapi nyorahmatinya, nyorangkul, itu sifat rahmat, sifat rahmat. Jadi kalau ada saudara yang bermaksiat, jangan ditinggalkan, dirangkul, ditinggalkan dia tambah jauh, tapi dirangkul, itu kesempurnaan, ditolong. Ini Idul Adha sudah lewat ya. Misalnya ada orang yang tidak pernah ke masjid, dan Nabi ukun Nabi yang tidak pernah ke masjid. Ini bukan rahmat. Tidak pernah ke masjid. Lapian ibu tuci tidak pernah ke masjid. Lapian ibu buat. Ada itu. Sehingga timbullah di nasiro aku tidak ke masjid tapi dia ukun. Akhirnya dia mulai ke masjid, mulai dekat dia. Itu sifat rahmat begitu. Melihat kepada orang yang bermaksiat dengan cara rahmat. Jangan dijauhi. Orang tak pernah ke masjid, ahli maksiat, kita jauhi. Nah, tambah jauh dia. Kalau dia jauh, kalau dia diambil oleh orang lain bagaimana? Kan itu terjadi banyak di Aceh. Ada orang maksiat, masjid menjauhinya, akhirnya diambil oleh gereja. Bapak tak dapat kupon dari musajid itu dah. Tak dapat. Dia gara-gara tak pernah dapat. Acak kemarian mana? Allah kami lagi bukti. Akhirnya tiap minggu dia lagi. Kenapa? Karena gereja yang merahmatinya, bukan masjid. Jadi rahman itu, orang yang beriman dengan Allah yang rahman itu, dia akan melihat orang yang bermaksiat dengan penglihatan rahmat. Bagaimana itu? Bi-irsyadihim, dengan menasihatinya, binasrihim, dengan menolong, wa bidu'aihim, dengan mendoakan. Didoakan orang maksiat itu, ya Allah, jauhkanlah ini dari maksiat, ya Allah. Dijauhkan, didoakan. Jadi tiga cara melihat orang yang bermaksiat itu: ditolong, dinasihati, didoakan. Dengan tiga ini, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang muslim yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah puasa, kalau tiga ini kita lakukan kepada dia, insyaAllah dia dapat hidayah. Itulah orang yang mengamalkan sifat Allah Ar-Rahman. Jadi kalau awak masih memusuhi orang yang ahli maksiat, kita musuhi, kita jauhi, ya berarti Ar-Rahman kita itu belum ada buah. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Kenapa?
Allah saja tidak beda-bedakan kok. Yang tidak ke masjid Allah kasih udara, yang ke masjid Allah kasih udara, tidak beda-beda. Pak Ibu, ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu senang menjamu tamu, makanya Nabi Ibrahim itu kalau menjamu tamunya, kalau ada tamu datang ke rumahnya, dia panggang seekor anak sapi. Makanya anak sapi itu ijlun. Kata ijlun itu ada 10 kali dalam Quran, 8 kali berkaitan dengan ijlun, anak sapi Bani Israil yang disembah, 2 kali itu terkait dengan anak sapi yang dibakar oleh Ibrahim untuk menjamu tamu. Jadi orang-orang yang menjamu tamu itu sifat Nabi Ibrahim, suka menjamu tamu pakai sapi panggang. Oh, jamu tamu pakai putih aja. Nabi Ibrahim. Suatu hari ada 2 orang tamu datang kepada Nabi Ibrahim. 2 orang tamu ini kelaparan, maka Nabi Ibrahim mengambil sapi yang dia panggang, dia masukkan ke 2 buah piring, dia persilahkan makan kedua tamu di rumah. Tamu ini umurnya sekitar 50 tahunan, 50 tahun, 50 tahun, masih muda kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Sebelum dia makan, lalu ambilnya piring, makan nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Awak, kamu apa agama kecil Nabi Ibrahim? Saya menyembah Tuhan yang Esa, tauhid. Makanlah. Kata Ibrahim pada tamu yang kedua, kamu apa agamanya? Saya seorang majusi, menyembah api. Mendengar itu Nabi Ibrahim mengambil piringnya. Jika bilang, amun-amun bagi makan orang menyembah api, bilang, pulang. Maka pulanglah tamu itu dalam keadaan lapar. Maka Allah menegur Nabi Ibrahim. Kata Allah pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, berani sekali kamu mengambil piring dari orang yang sudah kamu kasih, diambil karena dia menyembah api. Kata Allah, nut'imuhu 50 sanah wa huwa kafir. Saya, kata Allah, para tahu orang mau tahun, saya memberi dia makan 50 tahun dan dia kafir. Kalau saya 50 tahun orang ini kafir, saya beri makan, tidak saya tidak. Aku sapi dia orang minta makan, lepas tanya agama orang aku. Maka itu Ibrahim ternyata Ibrahim panggil lagi tamunya. Sini, dimakanlah. Jadi awak sapi dia menolong orang, tanya agama. Apa lagi ni? Sakarung balik ditolong apartai. Api dia presiden, api dia wali kota, apa itu? Oh, tak bisa. Untuk wali kota, oh, tak ada bantuan. Sahabat sakarung balik menolong, tanya orang apartai. Pilihan itu bukan rahman. Muslim yang rahman itu menolong semuanya tanpa pandang. Jatuh orang di rumah tanya, apa KTP? Dari Islam. Orang ni Nasrani, matilah. Cari bulan orang. Itu tidak rahman. Malu kita kepada Allah. Allah itu yang tidur sekarang ini dapat udara. Yang tidur Israel yang membunuh itu dikasih oleh Allah nikmat. Itu rahmat, nikmat yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan ar-Rahman ini, tolonglah orang jangan ini. Itulah cara mempraktekkan sifat ar-Rahman. Itulah ar-Rahman yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahman. Ini saja Ibu, satu ayat saja dulu. Ini sudah tahu Ar-Rahman. Ada pertanyaan untuk saya terkait dengan ini. Dengan ini ya, bukan yang pemilu kada tadi itu ya. Ada pertanyaan untuk saya? Ya Bu. Ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti apa kayak orang Israel itu yang menzalimi saudara kita Palestina, apakah kita berusaha mendoakan yang Israel laknatullah? Itu ya. Terima kasih. Ini Ar-Rahman itu sebenarnya kajian yang belum putus. Makanya Allah menyandingkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah rahmat yang pilih-pilih. Rahmat yang pilih-pilih. Panjang jawabannya, saya persingkat. Allah punya rahmat, tapi Allah punya rahim. Rahmat itu rahmat yang menyeluruh, tapi Allah punya rahim, rahmat yang pilih-pilih. Kata Allah, pintu surga itu 3. Ini kata Nabi. Babul jannah salasa. 3 pintu surga. Salah satu pintu surga itu adalah rajulun rahim latiful qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Orang yang punya sifat rahim, saya nak katakan rahman. Orang yang punya sifat rahim, latiful qalbi, yang lembut hatinya, likulli dhi qurba wa muslim, untuk kepada setiap kerabat dekat dan sesama muslim. Jadi berbuat baik itu, ya ini rahmat, tapi berbuat baik itu ada rahim juga, di mana berbuat baik itu ada prioritasnya. Apa prioritasnya? Setiap yang dekat dan muslim, itu kunci. Jadi berbuatlah baiklah, tapi berbuat baik itu ada prioritasnya. Prioritas pertama, utamakan yang dakik, baru yang jauh. Awak memantai Jawi, kupon kurban, orang nanti kurangi dapat, orang nanti buka sajikan dapat, aja ya, itu tidak rahim. Ya. Orang yang Israel dapat, orang yang sebut dapat, maka utamakan yang dekat. Yang kedua, utamakan yang muslim dulu. Utamakan yang muslim, baru yang non muslim. Kalau advokat dibantu, yang muslim dulu. Kalau bantuanku masih balap, ya baru dia ke yang non muslim. Bahaya muslim ada pesa lah, masih berapi, baru dia ke yang muslim. Tapi kalau dia kepada muslim dulu, itulah yang disebut dengan kehilangan prioritas. Jadi Ar-Rahman memang harus disanding dengan Ar-Rahim. Nah, sekarang begitu Bapak Ibu. Maaf nih, ada ormas masih muda-muda. Kalau orang Natal, nyo jago gereja, nyo sapu gereja, nyo sapu wihara. Muslim itu ormas Islam, nyo jago, nyo angket kursi. Di orang itu ada, dan nampak tentang itu. Mana ormas dan majalah gereja, dan nampak. Kan ada begitu ormas kita begitu. Atas nama toleransi, orang non Muslim yang tolong orang Muslim, dan tolong dia kehilangan rahmat juga. Ini rahmat itu mengurainya harus utuh. Nah, bagaimana cara merahmati orang yang ada di Israel? Dengan mendoakannya agar jangan sampai dia seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Allah membaca ayat orang-orang Yahudi, mungkin Bapak Ibu akan mendoakannya lagi. Jadi memang Quran ini mempelajarinya harus betul, ya. Kita kan mempelajarinya karena waktu kita terbatas kan cuma rahman ini. Memang ada orang Yahudi yang kalau orang Yahudi itu doanya sama dengan. Maka Nabi Musa itu dalam suatu kisah
ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad di langit ke-6, apa kata Nabi Musa pada Nabi Muhammad? Aku dulu berdoa. Apa doanya? Katanya, bisakah diganti ya Allah? Nabi Muhammad itu yang menjadi nabinya Bani Israel, saya yang menjadi nabinya umat Islam. Batu bareng jadi nabi Bani Israel batu. bareng alatnya kayak itu. Jadi memang makanya Bapak Ibu, marah itu bahasa Arabnya ghadab. Marah itu ghadab. Kata marah atau ghadab itu ada dalam Quran 24 kali. Ghairil maghdubi alaihim ghadab. Ada dalam Quran sebanyak 24 kali. 12 kali berkaitan dengan Bani Israel. Dibayangkan. Jadi kemarahan Allah itu ghadab 24 kali dalam Quran, 12 kali terkait dengan Bani Israel. Itu Bapak Ibu ya. Jadi doakan yang muslim dulu, bantu yang muslim dulu. Kalau sudah habis bantuannya baru dibagi ke yang muslim. Yang tidak boleh itu melarang membantu kan. Itu ya. Allah, semoga terjawab. Baik, ada lagi? Oh ya, iya Pak. Assalamualaikum. Allah itu punya sifat rahmat. Kenapa tidak semua manusia diberi hidayah? Kemudian apakah hidayah itu dicari atau datang? Tapi non-muslim juga saya pernah lihat di YouTube, dia mendengar azan kemudian dia menangis. Jadi bagaimana tentang rahmat hidayah ini? Baik, terima kasih Pak. Allah yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang dia syaa. Syaa itu artinya sesuatu yang butuh dua aku. Itu syaa. Kalau sesuatu itu hanya butuh satu aku, maka dia dalam Quran disebut dengan arada. Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah, kalau Allah berkehendak, syaa itu dalam Al-Quran dipakai untuk kehendak dua aku. Sama dengan cinta. Cinta itu dua aku. Si A cinta si B cinta si A, jadilah cinta. Si A cinta si B tidak cinta si A, bisa cinta tak? Tidak. Begitulah hidayah. Maka Allah mengatakan Allah yahdi man yasha. Syaa itu dua aku. Kalau Allah ingin memberi hidayah, kita tidak mau terima, tidak jadi. Kalau kita ingin hidayah Allah, Allah tidak mau kasih, tak jadi. Maka hidayah Allah itu disebut dengan cahaya. Pak Ibu pernah melihat cahaya matahari? Matahari cahaya terang. Tapi kalau apa Ibu tutup pintu rumah, tutup gorden rumah, tutup ventilasi rumah, masuk cahaya ke dalam rumah. Apa Ibu ingin menerima cahaya matahari? Buka pintu rumah, buka saluran. Hari malam dia masuk cahaya. Jadi hidayah itu adalah dua aku. Allah ingin beri, manusia mau menerima, dapat. Manusia cari, Allah nak kasih, tak dapat. Jadi kalau Allah mau kasih, manusia mau terima, maka bertemulah dia, mendapatlah dia hidayah itu. Nah, dan hidayah itu seakan dengan kata hadiah. Hadiah, hidayah itu sama tuh. Kan beda-beda H sama I nya tuh. Itu kata ulama karena memberi hidayah harus seperti memberi hadiah.
menerima hadiah, menerima hidayah harus juga seperti menerima hadiah. Apa ibu lah pernah bagi hadiah? Tahu tak? Tak pernah orang dapat orang bagi hadiah? Itu nyobainnya atau nyobain aja? Itu dengan senyum atau apa dia? Buat jual satu ya, apa dia? Atau selamat ya, gitu. Jadi memberi hidayah harus seperti memberi hadiah. Kalau tidak dapat, maka kalau kita ingin menunjuki orang, tunjukkanlah orang itu seperti kita memberikan hadiah kepada dia. Kalau tidak seperti itu, orang itu tidak dapat hidayah. Gitu. Ada orang tak mau terima hadiah. Itulah kenapa tidak semua orang mendapatkan hidayah. Sama seperti ini, Pak. Orang berkata, enak ya Nabi itu. Nabi itu kalau salah ditegur oleh Allah. Apabila yang benar kita kan kalau salah tak ditegur. Sebab bilang semua kita ditegur oleh Allah. Hanya caranya yang berbeda. Nabi itu ditegur oleh Allah kalau salah langsung ucapkan, hai Rasulullah Muhammad jangan begini. Kalau kita ditegur Allah bagaimana cara? Ala putih Nabi apa itu? Ada yang ada Nabi Muhammad. Itu teguran Allah. Sebentar lagi kamu masuk neraka, mau masuk apa? Mau mati, ya? Kok masih belum sholat? Kita sebenarnya semua kita dapat cahaya Allah. Cuman kita mau buka pintu rumah atau tidak. Maka ada seorang ulama yang berkata begini. Apa kata ulama ini? Sebenarnya Allah sering ke rumah kita, tapi kita jarang di rumah. Itu kata ulama. Kenapa kita tidak pernah ketemu Allah? Kenapa Allah tidak pernah ke rumah kita? Sebenarnya Allah sering ke rumah kita, tapi kita jarang di rumah. Dalamilah maksud kata ini, itu luar biasa. Ya. Jadi, bagaimana dapat Allah ke rumah? Bukan Allah tidak pernah Allah ke rumah kita, tapi memang awal tidak pernah di rumah bukan semua. Jadi stay kita di rumah, Allah ke rumah bertemu. Nah, itu disebut dengan hidayah. Itu Pak Allah alam. Baik Bapak Ibu, ini saja kita sudah 6:30 lebih. Ya. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh bagi kita semua. Ar-Rahman ini, ya. Kalau kecil orang Minang dibalut sama buku di kambang sampai malam biasa kadang di jolaku bumi jolaki ada di dalam Ar-Rahman. Qul qul hadza ala fatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.